Sekarang tuh aku pengen keluar kolamnya benar-benar total. Jadi memang sama kita tuh bakal dikeluarin semua si ikannya, dan aku bakal coba buat taruh di ini ya guys. Ini adalah kolamnya Aras sebenarnya ya. Aku tadi sembunyi-sembunyi bawa ini guys ke sini ya. Buat kita coba untuk berikan kepada ikan-ikan kita ya. Cuman ini kayak kekecilan juga ya. Kecil. Ini juga kayak kecil juga ya ternyata ya. Ini BTW lucu banget loh kalau misalnya kita tuh udah ngikut. Latah guys, pasti, tapi kemungkinan kabur tinggi. Ini aja udah mulai kabur ya guys. Nggak apa-apa ya, ini bulus nih, hati-hati mas, bisa menggigit. Nah nih apa emang? Ini ada aku bantu posisiin ya. Wow, ini udah Vali nih pakai sarung, tapi ide bagus sih ini. Dia ikut mundur. Oh dapat nih. Oh guys. Woi, kok bisa gitu ya? Lo. Oh gila. Oh gila guys, bentar. Ini gila sih. Wah gila ini. Ini harus dibuka nih kayaknya. Gila. Ini kalau kena tangan kita yang sobek guys. Oke guys, jadi video kali ini kan aku lagi keluar kolamnya guys ya. Dan sekarang tuh aku pengen keluar kolamnya benar-benar total. Jadi memang sama kita tuh bakal dikeluarin semua si ikannya, dan aku bakal coba buat taruh di ini ya guys. Ini adalah kolamnya Aras sebenarnya ya. Aku tadi sembunyi-sembunyi bawa ini guys ke sini ya. Buat kita coba untuk berikan kepada ikan-ikan kita ya. Cuman ini kayak kekecilan juga ya. Kecil. Ini juga kayak kecil juga ya ternyata ya. Ini untuk beberapa ikan aja kayaknya guys ya, nggak muat semuanya ya. Cuman nggak apa-apa lah ya, ini sebagian ikan taruh sini. Kayak sebagian lagi juga kita kayak harus minjem itu deh guys. Supaya ikan-ikannya semuanya bisa buat sama kita tuh diiniin ya. Diamanin ya guys ya. Kalau kura-kura mah lebih fleksibel malah ya, aman, bisa ditaruh di mana aja. Kalau kura-kura kan nggak butuh air. Balik. Nah ini lebih ke ikannya sih ya guys. Nah ini kita bakal coba buat diginiin. Kayaknya minta air mas, diisiin air dulu mas. Nanti kita juga pakein pompa. Jadi istilahnya tuh bener-bener kayak persiapan buat ikan-ikannya kita taruh sini. Kok aku lihat di rumah teh asa gede ya. Kalau di sini mah jadi kecil ya guys ya. Aduh guys, apa kira-kira Aras yang masuk ya? Kan Aras masih kecil anak aku ya guys. Ya ampun. Ya kalau buat semuanya ternyata nggak muat. Saya kira bakal muat. Tapi nggak apa-apa lah. Ini sama kita bakal coba buat diisiin air dulu ya. Ini kum-kum lagi ditaruh di atas nih. Soalnya dia takut merusak guys. Ini BTW lucu banget loh kalau misalnya kita tuh udah ngikut. Latah guys. Emang semuanya begitu latah mas? Enggak. Dia doang latah ya? Aduh jadi sayang nih sama dia nih. Latah banget. Cuma digituin aja tuh dia langsung ngikut guys. Nah, ini kita isi air ya. Nggak nyampe ya? Udah nggak apa-apa guys. Nah di sini aja udah. Sip. Kita isi air guys. Jadi ini mau kita isi air sefull mungkin. Kalau misalnya nanti si kura-kura sama kita dipindah-pindahin dulu kali ya, si bak fibernya mau dipakai ya guys, biar bersih gitu mas. Di umbar gitu gimana? Diumbar ya bisa aja sih sebenarnya, cuman kayaknya bagusnya kayak dimasukin ke situ aja deh, kayak ada atau enggak ini aja gitu-gitu tuh. Nanti ditutup. Oh ini bisa ditutup. Nanti pakai ini aja, minjem besi atau apalah. Pakai sesuatu lah ya, ditutup. Dimasukin mana mas? Iya dimasukin ke. Iya sih boleh sih. Nah ini ya, bentar ya nih guys, kita mau coba buat iniin dulu burung-burungan, soalnya biar tidak menghalangi. Aman lah di sini aja mas. Nah kalau taruh di sini nanti pasti ditabrak sama kum-kum. Tapi kum-kum tuh pintar juga dia ya guys ya. Kalau misalnya ada di kelokan kayak gini, dia juga nggak akan kayak lompat. Ini kita matiin dulu. Ini udah enak banget sih sebenarnya. Maaf ya mas ya, settingannya harus kita ubah sedikit ya guys. Sebenarnya kura-kura juga bisa sih. Sebenarnya diambur di sini juga bisa aja kura-kura, tapi takut ada yang masuk ke sana ribet ya. Nah, ini aja nih. Kita buka aja nih guys buat kura-kura nih. Walaupun dia juga ada sebagian yang bisa kabur sih di sini ya. Shogun juga belum diinin mas ya, belum dimasukin ya. Mau dikontenin soalnya Shogun guys. Kemarin belum sempet. Ini kenapa nih kura-kuranya kok tiba-tiba cangkangnya begini? Udah tua tuh ingin ya. Tiba-tiba ada begitu guys. Ini kura-kuranya mau aku masukin aja sini nih. Kabur ya sebenarnya dia ya guys. Sebagian ada yang bisa kabur sih. Cuman ya ini si bak fibernya mau kita pakai. Nah guys, kita dijajar-jajarin aja di sini nih. Kalau bisa kita kasih air aja. Kalau bisa dikasih air biasanya dia jadi malas buat kabur juga. Nah guys, kura-kuranya ya ada yang sebagian juga ada yang di bawah sini pasti nih. Berat nih guys. Berat. Nah, tinggi diri dulu dah. Oh iya, bulus juga masih ada ya. Ada bulus. Ini mas, ini lagi aku pindahin. Bulus juga ya, bulus. Waduh, langsung kotor tuh, ada dead spotnya tuh. Nah ini mau aku masukin ke sini nih airnya nih. Biasanya kalau dikasih air kura-kuranya jadi nggak kabur. Nah kayak gini aja nih. Kura-kuranya untuk sementara gini dulu ya mas ya, nggak apa-apa ya. Aman ya guys. Ada sebagian mau kabur tuh dia tuh. Pasti, tapi kemungkinan kabur tinggi. Ini aja udah mulai kabur ya guys. Nggak apa-apa ya. Ini bulus nih, hati-hati mas. Bisa menggigit.
Ini biasa kalau misalnya dikuras berarti memang pakai gayung gitu mas? Gayung. Oh, pakai gayung. Ini dikeluarin dulu. Oh gitu. Iya ini mau dikuras nih, mau dikesanain. Oh, airnya? Ininya, bak fibernya. Kalau airnya mah kita isi ulang lagi aja lah. Nah guys, nggak apa-apa mas. Masa? Oh gitu. Biar cepat. Udah cepat, siap. Diisiin aja sekalian terus kura-kura mas. Nah, kira ada airnya. Walaupun sebenarnya dia juga kabur-kabur juga sih. Cuman paling enggak nih, dia udah mau kabur tuh dia. Nah ini dia. Oh iya, kenapa jadi kayak dikit ya? Padahal aku kira banyak dan aku baru ingat ada sebagian yang aku bawa pulang ya. Aku bawa ke rumahku guys, sebagian. Yang gede-gede Venusta gitu. Jadi penguasa di rumah. Dan kemarin juga sebenarnya dari Landscape Istianggana tuh datang ke rumahku ya, pengen ngebaikin kebunku kan di situ kan. Katanya kura-kura harus di take out kalau misalnya tamannya mau bagus. Kayak kecewa gitu mereka tuh pengen lihat ya kok jadi gini gitu kan. Gara-gara kura-kura sih. Tapi ya dari awal juga konsepnya aku udah bilang bakal ada kura-kura. Jadi ini aku juga masih mikir-mikir lagi nih kira-kira kura-kura di rumah bakal kayak gimana guys. Ini mereka udah happy lah tuh ya. Gebiar-gebiur ya guys ya. Nah, kabur saya apa? Digebiur teh. Malah kabur dia guys. Nah ini sekalian juga nih ini ya. Oh ini ada CST di sini ya. Ini ada gede nih CST. Wow gede. Ini udah gede banget ini. Jauh banget ini kesentet guys yang ini mah. Nah itu paling kecil kak. Nah kesentet gini guys. Oh bareng. Oh bareng gitu. Nah ini bareng ini. Ini mana kecil bisa deh. Demut dia makannya pelan-pelan Tapi banget. ini masih bagus ya warnanya ya. Lihat masih cerah ya padahal udah agak gede kayak gini. Ini kan seukuran yang ada di algi kan. Tapi yang algi mah warnanya hitam. Yang ini mah masih gini guys. Oh, tapi dia banyak lumutnya. Kalau banyak lumutnya kayak gini harus diapain nih guys? Apa-apa lah ya biar gagah ya. Bisa jauh gini ya. Aman ya. Nih, kecintaan kita nih, aku nggak akan lepas nih guys. Biarin aja lah ya. Nah itu masih kita isi ya. Dan kolam juga sebenarnya udah start kita kuras, tapi memang dia agak lumayan lama kekurasnya ya. Nih guys, nanti ikan-ikan ada sebagian ditaruh di sini. Tadi juga kita bakal coba buat pakaiin filter juga ya. Ini kita kesini dikit guys. Bentar. Ya udah nge-clock ya. Kayak gitu ya guys. Ntar pokoknya di sini bakal ada suatu aliran air juga. Nanti kan di sini juga nih si bak fiber tuh aku taruh sini aja. Jadi bak fiber mah tetap pakai yang kayak gitu si mesinnya ya guys ya sama si filternya. Tetap ada filter. Itu yang kumum lihat tuh guys. Segede itu guys. Gila, pantesan ya. Tapi si kumum kayak nggak gedein lagi, kayak nge-stuck segini guys. Padahal yang lain tuh umur dia tuh pada gede. Padahal dulu tuh gedenya tuh cepet gitu loh dia tuh ya. Di satu titik dia kayak lama banget guys. Nah sekarang di sini dia agak nge-stuck nih. Ukurannya padahal makannya mah luar biasa guys. Nah ini boleh nih. Oh itu ada yang di tali mas di sini mas, sorry mas. Pasti tahu sih mas ya. Soalnya dia yang ngelakuin guys. Maaf ya ini jadi berantakan nih kita nih. Nanti supaya bersih kolamnya maksimal guys. Nah, ntar soalnya kayak di video yang lain ya guys ya. Si ininya apa? Bagian filternya sama kita mau ditaruh di kolam terus sama kita mau dibersihin sampai bersih banget. Cuma secara berkala kita harus tetap ngecek ke atas. Soalnya ada sebagian ikan yang suka lompat-lompat gitu kan. Nah guys mantap. Udah males dia. Diledekin mulu. Di sini aja mas. Biar ada kolongnya gitu tuh. Nah dimasukin aja ke agak kolong. Kan mau diisi air kan? Betul, mau diisi air juga. Nanti jadi si filternya bisa ditaruh di atas sini mas. Ya. Nah inilah oke lah guys. Isi ya, juga diisi. Nah ini. Tapi itu kotor masih dia mas tuh. Samping-sampingnya. Bekas pakan itu ya. Ayam. Pakan ayam. Nah nggak apa-apa lah guys. Nah ini kalau misalnya kita buka ternyata lantainya jadi begitu tuh. Kotor dia guys ya. Ya pasti sih. Karena memang kan ketutupan. Jadi kayak istilahnya kerak-kerak dan lain-lain. Itu nggak apa-apa sih guys. Kalian kita sikat lah ngomong. Kamu langsung disikat nih? Iya. Mumpung ya, mumpung semua sedang dalam fase pembersihan guys. Kita masih coba buat nunggu ya guys ya. Sambil kita tunggu aku mau ngasih lihat ke teman-teman kolamnya ya. Nih kolamnya udah mulai. Nah guys ikannya kurang lebih seperti ini ya. Belum kita tambah lagi. Tapi ada ikan yang jumbo banget tuh kayak arapaima. Ini arapaima pertama kali mau diangkat nih. Harus hati-hati sih arapaima tuh. Kayaknya arapaima mah tetap kita taruh di bak fiber aja guys. Yang lebih bisa buat dia lah ya guys ya bak fiber ya. Untuk yang di akuarium aras itu, akuarium aras, kolam aras paling-paling juga yang lain-lainnya lah ya guys. Ini ikan-ikannya udah mulai kita kuras. Tapi gak tau kenapa ya, semenjak dulu tuh pernah bareng sama Haikal yang dulu-dulu banget tuh. Jadi aliran airnya tuh gak terlalu deras kalau lagi nguras, makanya agak lama ini. Ntar kita tunggu sampai bener-bener agak surut aja ya guys ya. Udah kayak gitu ntar kita angkat si ikan-ikannya guys. Oke, ini kita mau coba buat persiapan dulu. Nanti mungkin kalau misalnya udah disiapin kita bakal videoin lagi guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya.
Oke guys, jadi ini adalah persiapan untuk ikan-ikan kita ya guys ya. Udah bagus banget di sini ya. Ini ada kolam aras yang udah sama aku dikasih filter di sini, dan ini juga udah ada bak fibernya ya guys ya, yang udah kita setting ya. Ini sebenarnya nggak kayak gini aslinya caranya, cuman aku nggak begitu paham ya. Jadi tadi waktu kita coba buat kayak setting-setting ya udahlah yang penting cepat gitu kan guys ya. Jadi kayak gini, yang penting ada sirkulasi aja. Kura-kuranya pada kabur nggak tuh? Ada 1-2. Oh ada 1-2 kabur ya, tapi nggak bulus apa-apa. yang kabur. Oh iya tuh bulus kabur, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kurang ada Kak. Apa? Kurang-kurang ada yang kabur ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Memang seperti itu lah guys ya adanya ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk kolamnya sih masih sih ya guys ya, masih proses pengeringan ya. Butuh beberapa waktu lagi ya. Yang aku bingung Arapaima nih, Arapaima pasti agak-agak susah nih buat masukin, harus hati-hati juga soalnya ya guys. Ini masih segede gini masih bisa mas diangkat, tapi kalau misalnya udah lebih gede lagi nanti wah tahu dah. Pasti bakal lebih susah lagi sih ya guys ya kalau udah makin gede lagi ya. Iya. Ini kayaknya salah satu konten terakhir kita melakukan hal ini. Nanti nextnya kalau Arapaima udah makin gede ya udah nggak bisa. Paling-paling kita juga ngebersihinnya cuma ada di dalam situ aja gitu loh ya guys. Gitu sih. Ya udah kita tunggu aja dulu guys ya. Nanti kita videoin lagi ya kalau misalnya mau udah ready ya guys. Ini waktunya kita untuk ngambilin ikan ya. Kita dibantu sarung ya, karena sarung ini paling tidak merusak sisiknya dan kemungkinan sih bikin dia stresnya agak lumayan rendah lah ya guys ya. Nah ini ada beberapa ikan-ikannya udah pada mojok ya. Yang pertama kita mau Arapaima dulu nih mas. Oh shit, not good. Gila nih Arapaima sih lumayan gede ya guys ya. Kita ini BTW sarung dari aku kecil nih, legend ini sarung. Legend ini. Wangi ya. Wangi bekas sunat ya. Zaman dulu. Oke guys, oke ya. Ujungnya udah nggak gundul nih gitu. Udah. Sekarang udah sempurna. Nih, ini berarti nanti dimasukin ke dalam gitu ya Mas ya, Mas ya. Dimasukin ke sini kali ya. Masukin aja gitu. Masukin gini, nanti diginiin aja sama kita. Ntar kita pelan-pelan ke atas gitu lah guys ya. Bismillah ya, semoga nggak stres ya guys. Nah ini Arapaimanya. Kakak apa ya, apa saya? Langsung boleh lah sama si Mas lah nih guys, sama si Mas guys. Oke. Nih tadi aku udah basahin sengaja biar dia lebih enak. Nah nih Arapaima. Ini aku bantu. Posisiin ya. Wow, ini The Valley nih pakai sarung, tapi ide bagus sih ini. Oh dulu ya. Dia ikut mundur. Oh dapat nih. Oh guys. Woi, kok bisa gitu ya? Lo. Nih guys, aku dipegangin dulu mas. Ini awalnya kan diikat ya, cuman kalau diikat nggak, dia kurang gede kayaknya. Bismillah ya. Airnya masih ada, jadi dia masih bisa berenang guys. Ayo Kak. Oke, Bismillah. Oke. Ini sama aku bisa nih. Oke, berat bener ininya. Tenaganya mas. Sana Kak, pegang Kak. Ya oke. Wow, gila. Sakit banget. Ayo Kak. Coba mas. Ini. Dia lepas. Nah ini. Iya, dapat. Oke. Ayo. Wah, berat guys. Mas ke atas dulu mas. Ini guys. Wow. Oke. Kuat ke mas? Mas. Terus. Boleh megang di situ. Siap ya. Kurang panjang kalau diikat. Wah, transitionnya yang bingung ya. Transisi antara dia biar ke atas ya guys. Wow. Kalau saya nunggu di bawah, saya di atas. Ini kalau misalnya diikat tuh kurang gede gini tuh, pendek banget. Kalau pendek ini ntar dia gitu loh li. Maksud orang teh. Ternyata susah ya. Coba ya. Nggak apa-apa. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya guys. Bismillah ya. Itu anggapannya kayak seser aja sih sebenarnya. Kita coba sekali lagi mas. Kalau nggak coba bertiga kali ya Lia. Kameranya di situ aja kali. Iya, kamera ditaruh aja guys. Harus bertiga sih. Jadi satu ngangkat, dua udah di atas, dua langsung ngunci dua-duanya, set langsung ke sana gitu. Jadi nggak usah di kameranya juga nggak apa-apa. Harus bertiga guys. Ada yang udah di atas sih, 2 orang di atas. Tuh Kak, pas tuh. Hah? Lubangnya di. Ya. Nguncing lagi. Oke, sip. Yang di atas siapa nih? Udah. Ayo, ada yang udah di atas, 2 orang di atas. Oh, aku sama Fali boleh mas. Kita bawain dulu, oke. Ya, sudah 1, 2, 3. Aduh. Oke, ayo, let's go. Arapaima udah di sini. Yang paling utama ini. Sisanya aku nggak begitu deg-degan ya guys ya. Alhamdulillah tadi lancar banget. Nggak ada yang kenapa-napa tuh ya guys ya. Sisiknya aman, badannya juga aman. Soalnya memang sarung ini kan legend ya. Kan sarungnya legend. Jadi kita hati-hati banget. Nah ini tinggal sisa-sisa yang lain. Kalau yang lain mah nggak khawatir lah. Lebih mudah kalau yang lainnya guys. Sendirian juga bisa. Mau apa dulu nih? Tetap harus satu-satu ya tapi ya enaknya ya. Banyak banget sih ini. Di atas saya gimana? Oh boleh, udah mas, aku di atas mas. Kita contohin aja beberapa ikan. Yang mana ya Lia? Apa ya? Oh ini aja dulu. RTC dulu deh mas. Soalnya RTC lumayan agak. Oh kalau nggak itu tuh oksidora, tapi itu mah tajam deh. Tajam itu mah. Gurame, ya udah gurame boleh deh. Nah ini nggak ikat. Nah ini diikat nggak apa-apa nih. Soalnya kan gede, jadi diikat susah. Dia terlalu gitu lah guys ya. Oh, ini diikat masih bisa deh. Gila sih. Bebas ya. Yaudah guys, bebas ya. Gimana sih mas ya?
Dia mau milih siapa nih? Oh, oke, Oxidoras ternyata guys. Pilihan yang memang lumayan pintar ya, karena Oxidoras juga dia nggak begitu kuat-kuat banget. Mungkin ya kalau misalnya di kondisi kayak gini, tapi tajam sebenarnya Oxidoras. Kita harus hati-hati pegangnya. Wow, sarung legend ini bisa untuk memindahkan semua ikan kita ya guys. Nah, wow. Ini juga melawan deh ya, melawan juga deh ya. Sobek kak. Sobek ya? Oke, sobek guys. Oke, sebentar nih. Sarung legend saya sobek. Oh, gila. Oh, gila guys. Bentar. Ini gila sih. Wah, gila ini. Oh, ini harus dibuka nih kayaknya. Bentar guys. Gila. Sarungku sampai sobek. Biar keluar. Oh, ini bisa nih. Tenang, coba kalau kamu tenang aman kok. Tapi emang dia itu terkenal kalau ngerobekin seser. Nah guys. Emang bener sih lele gergaji ya. Sobek guys. Mana yang sobek? Wah, karena sakti sobeknya hilang. Enggak ada yang nggak mungkin. Oh, sobek tuh. Gila. Ini kalau kena tangan kita yang sobek guys. Mas tajam banget sih ini. Gila sih ini setiap sisinya tajam. Tapi sebenarnya kalau ini mah nyoy. Oke. Sim kita yang lain ya. Sobek mas. Mantap. Hah, apa? Ada lagi kak. Gimana? Ini basah nih, Finch. Ada lagi kak. Apanya? Nggak apa-apa, ini masih bisa kok. Bisa. Wah, tapi repot juga ya kalau misalnya satu-satu kayak gitu. Kayaknya yang penting-penting dulu aja ya, yang susah-susah ya. Yang kayak gurame itu gurame juga agak susah tuh kayaknya. Kayaknya kayak gitu-gitu aja guys dulu ya. Kalau nggak gantian aku yang di bawah juga nggak apa-apa lah. Ini lele ini juga gede banget. Ini lebih gede dari Arapaima kayaknya. Nah, ini ada ikan gurame. Gurame dulu kali ya. Gurame boleh lah. Parah ya sobeknya ya? Mau pakai sarung nggak ya? Janganlah, ntar sobek. Gak apa-apa, udah ini aja gurame deh. Masih aman kok, Bismillah. Bismillah guys. Nih, gurame ya. Aku nunggu di atas kayak tadi. Gurame juga agak lumayan ini, melawan. Iya mas, Bismillah. Oke, dapat guys. Gurame. Basah dah. Kok pasrah ya gurame mah ya? Kayak ya udahlah. Ya ada. Kayak di sini aja gurame guys. Pasrah banget ini mah ikan teh. Buat bilang pasrah baru marah dia. Saya akan lawan ya guys. Oh, sip. Segede bisa deh kalau di sini ya. Kita muat sih. Asli guys. Sering kan kita tuh gede-gede ya sebenarnya. Apalagi ya ikan lele bisa nggak sih ikan lele tuh agak susah tuh ikan lele tuh. Panjang soalnya dia. Patin juga bisa sih. Ini asal satu-satu kayak gini ya. Ya udahlah. Mau gimana ya guys? Ikan lele berdua mas sama saya mas. Ini lele. Iya. Ikan lele nih guys. Mau Fali sama Mas Ali ya. Ikan lele ini. Nanti yang lain-lainnya mah paling habis ikan lele apa nanti sama kita nggak usah di videoin lah ya guys ya. Total udah di atas aja nanti ya. Nah ini mau dibuka lagi ya mas ya. Oh guys. Untuk ikan-ikan yang lain mah ada meren yang bisa dipakein kontainer itu biar langsung berapa gitu. Kontainer hijau di mana ya kontainer hijau ya? Kontainer hijau ada di kamar mandi. Nah iya bisa lah pakai itu. Kalau nggak yang gede lah. Kayak ikan-ikan aligator gitu sekalian. Bisa guys. Ikan-ikan cana ya. Nah ini lele gede nih kalau ini. Waduh ngelawan. Saya akan lawan. Yang penting tadi Arapaima gitu-gitu udah. Sisanya aku nggak begitu khawatir. Karena ini ikan-ikan strong. Karena kita nginjek tuh ada yang keras-keras tuh tulang gitu tuh tulang kepala ayam ya kayaknya ya. Iya. Nih aku tiba-tiba nginjek keras. Apaan nih ternyata ada tulangnya nih guys. Ini kepala ayam ini. Ada dia. Oh udah kesana lagi dia. Prosesnya nih demi kolam yang. Weh malah dapat aligator. Atau aligator itu sekalian ya 3 sekaligus bisa nggak sih? Kagok, iya aligator 3 sekaligus bisa kayaknya. Dapat 1 aja dah. Bolong. Oh bolong. Bolongnya makin parah. Ya. Oh yang tadi ya sarung legend ini. Nah ya guys, aligator nggak jadi ya, catfish nggak jadi, langsung aligator aja. Mau berapa? Mau 3? Mau 2? Bebas lah. Ini 2 nih. Nyemplung 1. Robeknya parah. Robeknya makin parah ya? Ya udah nggak bisa berarti. Kalau makin parah robeknya, berarti sarungnya harus dipensiunkan ya. Sholat nggak sah nih, nggak sah guys. Bolong. Nah ini atas aja. Oh nih, masih mencoba ya. Kalau nggak apa-apa lah, udah lele lah. Lele dulu lah. Nanti yang lainnya mah gampang lah ya guys ya, bisa nggak usah divideoin. Ini yang gede-gede soalnya, jos banget ini lele. Dengan kekuatan lele ya guys, pengurasan kolam ini. Wow. Jadi ada patilnya, dia nyium sarung langsung tidak mau. Oh masuk tuh, masuk, mantap. Lele mah aku nggak yang bolong itu. Wow mantap, oke. Wow, kekuatan lele-lelean. Ini biarkan sama Fali. Kuat Li, aman Li? Nah bisa guys, kita coba ikuti Fali ya guys. Sorry mas. Guys, aman. Oh guys, Fali udah naik ke atas. Momen-momen ya, yang paling sulit ya guys. Boleh taruh situ Li.
Nah, wush, gila. Gila, tinggal manggil Aras kali suruh berenang di sini ya guys ya. Monster. Ini monsternya udah pada masuk ke sini guys. Wow, gila sih. Tinggian Aras, tinggian lele kak. Wah, kayaknya tinggian lele deh. Ini gedean lele kayaknya guys ya. Kalau di kilo juga ini kayaknya 15 kilo lebih kayaknya lele nih guys. Oke, ini sisanya yang lain. Ini kita mau angkat sekaligus beberapa ya. Aku standby di atas sini aja. Nanti aku yang angkat guys. Jadi sekarang mau ngambil yang kecil-kecil, RTC ya, Toman kecil ya guys ya. Pokoknya kecil-kecil dah. Nah, itu cukup tuh mas airnya mas tuh. Takut terlalu berat aku guys. Nah ya, pakai tangan kosong ternyata ya. Seru banget. Ini biar lebih cepat ya guys. Kalau satu-satu banget pasti lama banget kan. Dan ini, nah ini ada ikan toman, RTC udah masuk. Ini tutupnya mana Li? Tutupnya Tutupnya di kamar mandi. Oh, ntar aku ambil guys. Takut lompat lah guys. Tadi kita ambil tutupnya ya. Mau berapa ekor dulu? Wow, kan lompat lah guys, lompat guys. Tahu deh kelihatan apa kagak ya sama teman-temannya, tapi lompat ya. Yang dirasa mudah lah, biar beberapa ekor sekaligus ya guys. Wow, aligator dapat. Lompat lagi, nice. Tutupnya nih. Airnya kebanyakan itu ya, berat itu ya. Nah udahlah 3 dulu nggak apa-apa. Wow, guys. Lolos, sumpah. Kayaknya ikan gabus belakangan gak sih lolos. RTC dulu, cek kurang mah. Yang gede-gede tuh, masuk nggak sih? Itu RTC yang gede-gede tuh. Baung tuh mas, yang kayak gitu-gitu tuh. Belida, yang gitu-gitu. Kalau ini ikan pada lompat-lompatan. Aku standby di atas sini ya. Nanti aku yang ngangkat ke situnya. Wah ini mas dapet nih. Gede ini, gede guys. Wow, gila ya. Oke. Boleh kalau mau itu dulu juga boleh lah. Jadi lele itu punya di ininya ya, siripnya itu tuh dia punya taji gitu ya, kayak tajam gitu. Nah itu yang bisa bikin sobek. Bisa nggak? Oh ya. Kuat nggak? Pas angkat kamera. Enggak. Ini aku angkat ke atas ya. Nggak dikamerain, susah. Saya Aman. Nih guys. Wih, Vali udah gercep ya. Wow, kenapa dia keluar? Kaburnya smooth banget kayak kabur dulu ya guys. Nah, di sini aja deh. Ini sih langsung kabur dia. Dulu dia emang taruh di sini sama aku waktu masih kecil. Mantap ini guys, basah. Langsung ini nih langsung jebol. Tapi memang jelek sih kalau ini jujur aja ya. Ini emang bahannya tipis, cuman sekedar buat bobo iseng aja. Nah, guys. Ya, kita lanjut lagi ya, dikit lagi guys. Kita mau coba ikan apa ya ini ya? Belida kali ini, belida nih. Tidak. Bawal nggak? Bawal boleh. Ini belida bisa ngasih di gini. Masuk nih. Nggak masuk Ternyata susah juga ya. Akhirnya aku ambil bawal deh guys. Bawal mah lebih gampang harusnya. Tapi dia gigitannya kuat ya. Aku tuh cupu yang kayak gini-gini. Nah, ini masuk bawal. Bawal. Wah. Basah. Mikrofon basah. Guys. Mikrofon basah. Ini bajunya masih di situ ya. Mana nih? Oh ini guys. Sip. Apalagi ya guys? Satu lagi deh ya. Oh ini aja nih mas. Si baung. Ini agak tajam nih, hati-hati nih baung. Kayak agak susah kalau kayak gini. Wow guys, fair juga ya. Mabok guys. Ikan bawal mah mabok kan memang. Oh sip. Ini tutup lagi. Kita buang air dulu. Oke. Ini juga ada nusuk juga nih dia tuh. Per baung-baungan mah nusuk guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk ikan-ikan yang kita coba videoin ya. Sisanya nggak akan aku videoin guys ya. Nanti kita videoin lagi kalau misalnya ikannya udah sampai sana semua guys. Oke guys, jadi ini udah kita masukin semua ke sini. Ke kolam-kolam kita, ke kolam aras udah, ke kolam kura-kura juga udah. Ini padat banget ternyata. Lebih padat dibandingkan apa yang aku duga ya guys ya. Dan nih guys, gila kondisinya ya. Wow. Yang paling shock tuh arapaima susah ya. Di awalnya kita udah bikin kena mental, tapi yang lainnya alhamdulillah aman. Cuman ini kayaknya filtrasinya kurang oke guys ya. Maksudnya terlalu kecil. Nanti kita bisa bantu pakai semacam aerator. Wih, kaget guys. Arapaimanya tiba-tiba muncul. Sayang. Ini sih luar biasa sih ya guys. Tadi kita sebenarnya waktu ngangkat juga sambil ngeliatin kondisi-kondisi secara umum ya. Cuman alhamdulillah sih luka-luka bla-bla-bla alhamdulillah nggak ada ya guys. Tadi ikan patin juga kita cek yang sering terluka. Luka-lukanya ada sih kalau dia mah ya. Cuman ya udah pada sembuh tuh. Udah pada tinggal sisa-sisa guratan-guratan. Biasanya suka digigitin ikan-ikan aligator sih guys. Jadi aligator tuh iseng gigit gitu kan. Gigit tapi kan cuman main doang ya guys ya. Dia kan nggak punya tangan nih. Mau main pakai gigi kan. Gigi tajam. Hancur ya guys ya akhirnya ya. Dan ini ikan aligator terbesar yang ada di tempat kita. So guys.
Jadi walaupun teman-teman kira ya ikan aligator, ikan-ikan arapaima ini tuh sisiknya kuat, keras ya guys, memang bener sih itu ya guys. Tapi ternyata lendirnya banyak banget. Arapaima tuh lendirnya banyak banget. Ini juga lendirnya banyak banget nih, ikan aligator ya guys ya. Oxydoras niger juga kelihatannya kayak keras banget badannya, tapi ternyata ada badan-badan yang nggak begitu keras kayak gini. Ini. Cuman kalau sisanya sih armorfish banget sih ini ya. Tadi sarung aku juga sobek sama dia. Dan untuk per RTC-RTC-an juga tadi lumayan susah ya guys ya untuk dievakuasinya ya. Karena dia memang jumbo banget. Ini nih, bagian kaki ini nih. Ini nih, tuh. Jadi dia tuh punya sirip yang memang tajam. Nggak semua ikan tuh siripnya tajam, tapi ikan-ikan lele tuh si siripnya tuh tajam gitu ya guys. Nah itu yang suka bikin sobek. Kayak gitu sih, ikan belida tadi aman, nggak ada permasalahan apa-apa dia ya waktu ngangkatnya. Cuman kayaknya ini keseimbangannya, beberapa ikannya kayaknya bakal aku coba buat taruh di sini nih guys. Sama nanti secepatnya kita coba buat dikasih aerator. Nah untuk kolamnya sekarang kita lagi fokus buat nguras kolam dan bersihin kolamnya secepatnya juga. Dan nanti kita isi juga secepatnya gitu loh ya guys ya. Sekarang kita bakal coba buat cek kolamnya dulu ya guys. Mungkin ntar kita videoin lagi kalau misalnya ada hal yang menarik ya. A few moments later. Oke, ini udah sore-sore ya guys. Ini lumayan lama kita ya kurasnya, kotor banget juga. Dan kondisi ikannya alhamdulillah aman. Tadi ada ya langsung kotor ya. Ini udah dibersihin tadi sama Valih. Ini juga udah kita tambahin aerator ya guys ya. Dan ini untuk kondisi yang ini mah aman sih. Kalau ini dia lebih jernih, lebih bersih. Ini dia lebih kotor karena memang filternya nggak terlalu kenceng sih kalau yang ini ya. Sama ini kepanjangan sebenarnya si selangnya, jadi bikin airnya nggak terlalu kenceng. Cuman nggak apa-apa lah ya guys ya. Selama dia dirasa aman. Nggak ada yang lompat ya leader tadi ya? Nggak ada. Luar biasa sih, nggak ada yang lompat. Biasanya suka ada aja yang lompat ya guys. Terutama ikan-ikan gabus ya. Di sini ikan gabusnya malah nggak lompat. Aneh aku juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, bagus malah ya guys. Karena udah gede-gede kayaknya ikan gabusnya ya. Oxydoras aman. Ini ada aligator semua juga di sini aman ya guys. Arapaima tadi sempat kayak dag gitu kan, kaget aku kira kenapa, ternyata cuma nabrak doang sih. Dan juga tadi sempat kegeser nih kayak gini nih. Cuman langsung kita perbaiki karena memang ikan-ikannya ya di sini ya. Dan filternya juga ini ngasal sebenarnya guys. Harusnya nggak kayak gini caranya. Ada tahapan-tahapannya lagi, masih ada satu chamber lagi malah ya. Cuman ya untuk sementara doang mah ini aman lah ya guys. Sejauh ini aman, palingan kolamnya aja sama kita dibetulin dulu. Terus kita bakal masukin ikan-ikannya ya guys. Nah yang aku baru tahu juga ternyata ini ada luka nih di ikan ini nih. Karena dia warnanya butek jadi kelihatan tuh di kepalanya guys. Ada luka di Canamaru ya ini ya, Canamaru terbesar. Dan anehnya tuh ya guys ya, kan awalnya kan Canamaru terbesar kan ada tapi kan mati ya. Nah ini yang selanjutnya, awalnya tuh dia tuh nggak segede itu, tapi karena memang si alfanya tuh udah nggak ada, dia jadi membesar juga, ini jadi gede banget tuh. Gila sih ini Canamaru gede banget. Bunganya juga kelihatan tuh guys ya, bunga-bunganya udah matang. Kalau udah segede gini mah bunganya udah nggak akan tumbuh lagi kali ya. Bisa meren guys, tapi nggak begitu maksimal. Tapi ini juga kelihatan tuh bunganya. Canamaru yellow mah bunganya nggak terlalu banyak. Aku nggak punya Canamaru red yang gede soalnya guys. Kalau ada sih yang gede pasti bunganya lebih berbunga-bunga lagi. Ini warnanya juga kuning tuh kelihatan ya. Dipegang sama aku dia makin kuning guys ya warnanya ya. Gede. Canamaru aman, dia nggak lompat. RTC juga di sini aman dia ya guys ya. Kalau RTC mah dia ternyata nggak begitu berlendir. Kalau RTC tuh keset dia. Oxydoras berlendir, RTC mah keset guys ya. Ini agak kecil. Jos kayak kurang lebih seperti itu ya guys. Sekarang aku juga kasih lihat ke teman-teman kondisi yang ada di sini lah ya. Kura-kura yang kabur cuman bulus kayaknya ya. Sisanya masih aman di situ guys. Dan ini untuk ayam kalkun, dia pasti bunyi kalau kita kayak gituin guys. Merpati-merpatian aman di sini. Ini juga ternyata aku tuh baru beberapa saat ini ternyata paman aku juga ya guys ya keracunan sama kita miara burung. Jadi dia tuh kayak ternak lovebird guys di sini. Memang bagus sih tempatnya ya, menarik sih guys ya. Jadi lovebird punya paman aku guys. Dan kata Mas Ali yang di tengah sini tuh dia udah mulai bertelur. Nanti kita coba buat videoin kali ya guys ya di video yang lain ya. Kalau ternyata anakan lovebird-nya ada. Cuma karena ini mah lovebird-nya memang buat piara biasa gitu kan guys ya. Jadi nanti mungkin lovebird-nya biar dilolosnya sama induknya aja. Aku nggak paham sih kalau lovebird ada kayak semacam tebuan gitu, nggak ngerti. Pokoknya nanti lovebird bakal ditaruh kayak gitu ya guys. Kalau untuk kelinci kita alhamdulillah aman di sini. Nih lagi kita kandangin. Biasanya kita lepas karena memang lagi kuras. Kita kandangin aja. Ini yang jantan ini udah mulai mau ini loh guys, kawin-kawin loh dia. Aku udah lihat soalnya tadi tiba-tiba kayak agresif gitu guys ya. Masih bisa gedein lagi harusnya ya. Cuman memang kelinci tuh rajanya breeding dia ya guys. Dia tuh memang kerjaannya seperti itu. Nah, ini mau kabur nih. Ini sama si Mas Ali juga dikasih seng nih. Supaya si bocil nggak kabur nih. Bocil juga suka kabur. Jadi kalau bocil tuh nyeplos dia guys, bisa kabur ya. Kayak gitu. Nah ini kalau misalnya untuk pakan-pakan keseharian biasanya aku minta Mas Ali ngarit buat kumkum, buat kelinci. Karena memang sejauh ini ya salah satu hal yang paling bagus buat mereka tuh rumput guys. Rumput-rumput kayak gini bagus banget buat mereka ya. Seratnya dan lain-lainnya tuh udah oke banget buat mereka. Makanan sehari-hari, pelet dan lain-lain gitu tuh cuma tambahan biasanya. Sayur-sayuran juga aku kasih cuma tambahan. Lebih ke rumput sebenarnya untuk yang utamanya ya. Kayak gitu sih ya guys ya. Aneh sih, aku agak kaget juga ini dari tadi nggak ada yang lompat. Biasanya lompat tuh kalau mereka nggak nyaman banget baru lompat. Berarti kalau kayak gini mah kondisi mereka nggak sebegitunya nggak nyaman. Jadi masih ada kenyamanan lah ya guys ya. Makanya mereka tenang-tenang aja. Yang aku males tuh mikirin buat ngebalikin lagi, capek kayaknya ya. Cuman nggak apa-apa lah ya guys ya. Yang penting ikannya sehat, kolamnya juga sehat ya guys. Kayak gitu. Oke,
Oke, nanti kita videoin lagi mungkin ya kalau misalnya ada updatean baru guys. Oke guys, jadi ini untuk kondisinya udah sore hari masih oke ya guys ya. Ini udah loyo nih, kayaknya banyak ikan ya di situ ya, mampet. Nanti kita perbaiki. Cuman kalau misalnya untuk kolamnya sekarang lagi diisi ya guys ya, jadi masih belum bisa dimasukin ikannya. Mungkin nanti ya guys ya di video yang lain kan aku bakal kasih tahu proses masukin fullnya sih nggak akan aku kasih lihat ya. Pokoknya nanti kalau misalnya memang teman-teman penasaran hasil kolamnya kayak gimana, di video yang lain bakal ada gitu lah ya guys ya. Oke guys, ini akhirnya si kolamnya udah beres juga. Ini udah dimasukin semua kan mas ikannya ya. Ikan udah dimasukin. Alhamdulillah semua selamat, semua aman. Arapaima sih tadi yang sedikit PR. Tadi ya biasalah ikan besar jadi sedikit berat. Maaf ini kalau gelap ya. Ini soalnya belum masang lampu. Sudah terlalu malam. Kebetulan ini jam 8 mas ya. Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Jam 8 malam. Tadi kita start dari jam berapa? Ya pokoknya pas jam 11 setengah 12 lah. Kita start jam setengah 12an guys. Baru beres semua di jam 8 lewat. Mantap banget sumpah. Beres lah. Bahkan belum beres lah ya mas. Harus ada yang dibersihin lagi ya di atas. Dan ini kan airnya juga belum penuh. Nah, ini tuh estimasi penuh tuh jam berapa sih mas biasanya? Ya jam 10 lah. Jam 10-an? Iya. Iya sih guys, ini air aja masih belum penuh sepenuhnya ini ya. Ini jam 10-an tuh estimasi ya. Iya. Buset. Ini di atas pun kita masih harus beberes lagi. Ya masih basah-basahan ini kan. Ya kita masih cepet lah, masih bau amis deh. Oke, sedikit laporan aja ini ikan udah dimasukin semuanya, udah oke, gak ada yang bermasalah. Alhamdulillah paling gelembung-gelembung sih ini bekas buang lendir ikan-ikan soalnya kan habis piranha. Iya. Lagi nanti. Ya ini habis dipindahin normal. Ya jadi begitu aja laporan dari saya. Nanti bisa dilanjut sama Kak Iqbal. Jadi mungkin kita udahin aja dulu videonya guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Buat teman-teman yang penasaran kolam kita kayak gimana bisa ditonton di video sebelumnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.